Untuk menghadapi semua yang kita alami hari-hari ini, pandemi dan wabah ini, maka kita membutuhkan sebuah hikmat, membutuhkan sebuah tuntunan Tuhan, di mana setiap kita harus sungguh-sungguh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Untuk itu mari kita akan belajar tentang hikmat Tuhan ini, yang diambil dari Amsal pasal 15 ayat 13. Dikatakan begini, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira di sini yang dimaksud bukanlah waktu kita mendapatkan berkat saja. Tetapi hati yang gembira itu selalu berbicara soal bagaimana keinginan hidup kita untuk tetap tinggal di dalam kehendak Tuhan. Ketaatan kita kepada firman Allah sekalipun keadaan kita kurang baik. Ketaatan kita kepada firman Tuhan tidak boleh didikte oleh keadaan sekeliling kita atau persoalan yang kita alami. Nah, keinginan yang kuat untuk terus berada di dalam rencana Allah, keinginan untuk berada dalam kehendak Tuhan, itu yang akan membuat hati kita bergembira. Pernah nggak kita mengalami ini di mana suatu saat ketika di tengah situasi yang kurang menguntungkan, tidak enak, tapi kita tetap mengambil keputusan untuk taat dengan Tuhan. Dan setelah kita melakukan ketaatan firman Allah, maka tiba-tiba hati kita dipenuhi dengan kegembiraan. Nah, itu yang terjadi dalam hidup kita. Dan ketika hati kita gembira, maka kata Alkitab, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sehingga saya percaya ketika hati kita penuh dengan kegembiraan oleh karena firman Allah, maka kesehatan secara otomatis akan menyertai kita. Tuhan akan menyembuhkan kita dari segala hal. Karena itu yang firman Tuhan tulis, hati yang gembira adalah obat. Karena itu tetaplah bersukacita oleh karena Tuhan yang menyertai kita adalah Allah yang setia. Lalu yang kedua dikatakan, hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Muka yang berseri-seri ini bicara soal bukan karena kegembiraan biasa. Tapi muka yang berseri-seri karena hati yang gembira dari dalam hati kita. Muka kita berseri-seri, dan muka berseri-seri berbicara soal inspirasi buat orang lain. Paling menyenangkan untuk ketemu dengan orang yang penuh dengan sukacita. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya hidup kita menjadi berkat. Orang dekat dengan kita, mereka harus tertular yang namanya sukacita. Orang yang dekat dengan kita harusnya mereka tertular dengan semangat. Orang yang dekat dengan kita hidupnya harus diberkati. Karena hidup kita ini adalah hidup yang menjadi berkat. Karena itu muka yang berseri-seri bicara soal jadilah inspirasi buat orang lain. Hidup Anda menjadi berkat buat orang lain. Datangkan damai sejahtera. Datangkan sukacita bagi orang yang dekat dengan Anda. Nah, di situasi seperti ini sangat dibutuhkan orang-orang yang memberi jawaban. Saya percaya itu ada pada kita anak-anak Tuhan. Karena itu bergembiralah hati Anda. Dan bermuka berseri-seri. Karena itu yang akan membuat Anda menjadi berkat buat orang lain. Jadi berkat buat keluarga Anda, anak, istri, suami. Anda bisa menjadi berkat buat mereka. Karena apa? Dari dasar hati kita ini sungguh-sungguh terpancar kehidupan Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan begini. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jelas orang yang larut di dalam persoalan, orang yang larut di dalam situasi ini akan mempengaruhi sikap hatinya. Hatinya akan penuh dengan kepedihan. Dan kepedihan hati itu mencuri semangat daripada Tuhan. Kepedihan hati yang tidak bisa kita atasi akan mencuri kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang membuat kita semakin terpuruk. Itu yang membuat kita semakin terpuruk dari situasi yang ada ini. Karena itu saya mau bilang buat Anda, tetaplah semangat. Oleh karena hati yang gembira melakukan firman Allah dan muka Anda terus berseri-seri. Dan saya percaya kalau prinsip ini kita pegang, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan Anda akan melihat bagaimana Allah yang besar akan menyertaimu dengan kedahsyatan yang ajaib. Amin.